Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriah. Dukungkanlah dakwah kami ini dengan cara like, komen, dan berlangganan, serta bagikan dakwah kami ini agar bermanfaat bagi yang lainnya, dan semoga Allah membalas kebaikan Anda. Pengumandang azan pertama adalah sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah, yang berfungsi sebagai penanda masuknya waktu salat bagi kaum muslimin. Adapun rincian sejarah azan dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Suatu waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu salat tiba. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahawa waktu salat telah masuk. Sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain dengan tanduk sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun sahabat Umar bin Khattab berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang bertugas untuk memanggil orang-orang salat. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui urusan Umar dan berkata, wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan salat. Abdullah bin Zaid berkata, Nabi SAW berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu salat. Namun beliau belum juga menemukannya. Abdullah bin Zaid telah bermimpi mengenai kalimat-kalimat azan dalam tidurnya. Lalu kemudian dia mendatangi Nabi SAW untuk memberitahukan hal tersebut. Kemudian Nabi SAW pun berkata, ajarkanlah kalimat-kalimat itu kepada Bilal. Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa pada saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpi mengenai lafaz-lafaz azan itu kepada Rasulullah SAW, sahabat Umar bin Khattab pun mengakui hal yang sama. Beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Setelah itu Rasulullah SAW berseru sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut. Semenjak itu azan dijadikan sebagai pengingat masuknya waktu salat, hingga azan adalah menjadi tanda masuknya waktu salat. Sejarah Islam mencatat ada salah seorang sahabat bernama Bilal yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang sangat bagus. Lalu apakah azan untuk salat juga pernah dikumandangkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya? Jika tidak pernah, mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk salat? Sebenarnya Nabi SAW pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi'i dari bapaknya. Ia berkata, saya melihat Rasulullah SAW mengazani telinganya Hasan bin Ali
ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah azan untuk salat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fiqih ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' berkata, dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Nabi SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama yang lainnya. Dan jawaban mereka adalah karena Nabi Muhammad SAW lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya. Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam salat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dalam sanad sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab yang mengatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan. Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Nabi SAW tidak mengumandangkan azan untuk salat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jika Nabi SAW mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Nabi SAW, mereka akan berdosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat Al-Quran, Quran surat An-Nur, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Imam Al-Hittab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW karena jika Nabi Muhammad SAW mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka akan disiksa berdasarkan surah An-Nur ayat 63 tersebut. Yang kedua, Nabi SAW adalah penyeru, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketiga, jika Nabi SAW mengumandangkan azan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Sedangkan yang keempat, azan itu yang tahu pertama kali lafaznya adalah di dalam mimpi sahabat Nabi SAW, yakni Abdullah bin Zaid, bukan di dalam mimpi Nabi SAW. Oleh karena itu, beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Dan kelima, kesibukan dan sempitnya waktu Nabi SAW untuk bisa mengumandangkan azan. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali di dalam kitabnya Kashful Qana'. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW dan para khalifah setelahnya tidak berpuasa
atau berkesempatan untuk mengumandangkan azan. Karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Demikianlah alasan mengapa Nabi tak pernah mengumandangkan azan untuk salat selama hidupnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.